Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera. Oke, hari ini kita pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita bahas tentang rencana pembelajaran semester. Jadi selama satu semester itu kita mau belajar apa, sub pembahasannya apa ya. Ini sudah tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Ya, tidak langsung kita kuliah tatap muka teori gitu ya. Nah, nama mata kuliahnya adalah rekayasa gempa, kemudian kode mata kuliah, bobot, dan semester ini sesuaikan dengan prodi. Nama koordinator pengembang RPS saya sendiri yaitu Rini Wulandari, ya, Kaprodi kita Bapak Palgi Tobing. Kemudian ada namanya capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu ada dua, yaitu CPL Prodi dan CPMK. CPL Prodi ya, itu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, di sini ada S itu merupakan sikap, kemudian P pengetahuan, dan KU keterampilan umum. Nah, jadi poin-poinnya ini juga disesuaikan pada CPL Prodi kita, yaitu MRKG. Nah, kemudian ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini mata kuliah kita misalkan CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan bencana alam dan gempa bumi. Nah, ini terkait kepada CPL Prodi ya. Disesuaikan dengan CPL Prodi. Misalnya yang CPMK ini disesuaikan dengan CPL Prodi S1, S2, dan S6. Begitu seterusnya. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Ya, mata kuliah ini membahas tentang lapisan bumi, lempeng, kemudian gelombang gempa, ya, dan begitu juga dengan prosedur perencanaan struktur gedung, ya, yang sesuai dengan peraturan yang masih berlaku. Atau di sini adalah SNI 1726/2019. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran itu ada 9 kira-kira 9 bab yang dibagi ke 14 pertemuan ya, 2 kali pertemuan ujian. Kemudian ada daftar referensi. Nah, selama perkuliahan saya menggunakan buku ini ya, Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan punyanya Pak Widodo. Kemudian yang kedua itu memakai SNI 1726/2019, peraturan yang masih berlaku atau yang terbaru ya, tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, kemudian ini nama dosen pengampu dan mata kuliah prasyarat ya. Nah, kemudian contohnya ini minggu pertama ini kontrak kuliah, ini yang kita bahas ya. Kita bahas coba minggu kedua ya. Misalkan ini mahasiswa mampu menjelaskan bencana alam dan gempa bumi ya. Jadi apa saja pembahasan di sini, yaitu merupakan satu pendahuluan, kemudian pengertian dan karakteristik bencana alam, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bencana, macam-macam bencana alam, dan akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Bentuk dan aktivitas kelas ini ya, bentuknya kuliah, kemudian aktivitas di kelas itu ada metode ceramah, diskusi kelompok, ya. Kalau yang lain ini ya ada tanya jawab, ada simulasi, ya, ada metode laboratorium, tapi di sini tidak ada metode laboratorium ya, hanya simulasi, diskusi kelompok seperti itu. Nah, kemudian selama kita offline ya, kita menggunakan komputer dan LCD proyektor, tetapi selama masa pandemi COVID-19 ya,
kita menggunakan LMS atau online menggunakan Sipadi, Polmed, ACID ya. Nah, kalau kita buka sebentar ya, seperti ini tampilannya. Nah, misalkan ini ya, ini laman saya. Kita cari di sini nama kuliahnya, kuliah rekayasa gempa. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini saya sudah menginput ya minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Di sini ada kehadiran, forum, kalau ada materi saya upload materinya, kemudian penugasannya begitu juga ya. Misalkan penugasannya seperti ini misalkan. Ini penugasan, saya link ke Google Classroom ya, atau penugasan bisa juga misalkan penugasannya memakai konsep board ya, atau media lain, media belajar lainnya ya. Ini seperti ini, boleh dijawab di konsep board langsung ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Jadi kita menggunakan LMS, walaupun kita forum, tetap kita menggunakan LMS. Kemudian untuk durasi itu ada tatap muka, 1 SKS itu 50 menit. Kita di sini rekayasa gempa 2 SKS ya. Jadi ada tatap muka, ada tugas terstruktur, ada belajar mandiri. Nah, kemudian pengalaman belajar mahasiswa, misalkan ada membuat makalah, ada membuat atau mencari jurnal, ya, kemudian ada menghitung perhitungan, ya, penghitungan perencanaan, dan seterusnya. Kemudian kriteria dan bentuk, ya, bentuk penilaian ini. Ada kriteria dan bentuk, kemudian indikator dan bobot ya. Kriteria dan bentuk itu ketepatan dan penguasaan ya. Itu bisa diaplikasikan kalau kita nanti diskusi, ada tanya jawab. Nah, seperti itu ya penguasaannya. Kemudian bentuk non tes di sini ada tulisan makalah yang kalian buat ya. Kemudian indikatornya, untuk indikatornya itu adalah ketepatan menjelaskan tentang ini sub bahasan kita. Dan terakhir ini ada bobot ya, masing-masing bobotnya telah tertulis di sini. Nah, nanti di pertemuan ke-8 ya, di pertemuan ke-8 itu ada UTS ini bobotnya 20% ya. Kemudian juga di UAS itu bobotnya 30%. Nah, itu ya. Nanti metode-metode atau ini nanti saya bagikan ya. Nanti kalian sudah bisa melihat ya. Oh, berikutnya apa kegiatan kita di kelas. Nah, misalkan ini membuat simulasi ya tentang gerakan lempeng dengan menggunakan miniatur alat peraga. Oke. Nah, jadi di minggu kedua sudah bisa mempersiapkan apa saja alat peraga yang akan dibawa pada perkuliahan, misalkan seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan. Jika tidak ada, kuliah pertemuan kita sampai di sini ya. Boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kita punya grup ya di WA grup. Nah, boleh ditanyakan di WA grup. Selebihnya nanti tetap kita memakai LMS ya selama daring di perkuliahan kita. Materi ini akan saya bagi di Sipadi ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada yang ditanya lagi, saya tutup ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.